Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hanya dianggap teman, tapi tetap berjuang ya teman-teman. Jangan pernah menyerah. Teruslah berenang seperti ikan-ikan koi yang sedang berenang di bawah ini. Welcome to my channel, Belajar Mengenal Hewan. Koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karpet. Lebih spesifik lagi merujuk pada Nishikigoi yang kurang lebih bermakna ikan karpet yang bersulam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Ini karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk kap amur yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak. Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas padahal secara genetik berbeda keduanya berbeda. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan luar rumah kolam koi atau taman air, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan. Karena ikan koi berkerabat dengan ikan mas, dan oleh karena itu di Indonesia banyak orang menyebutnya ikan mas koi. Jenis ikan koi dibedakan tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan krem. Jenis koi paling dikenal adalah jenis Gosanke, yang terdiri dari Kohaku, Taiso Sansoku, dan Showa Sansoku. Fakta-fakta seputar ikan koi, mulai dari makna hingga usia hidupnya. Ikan koi adalah bentuk yang sangat populer dan berwarna-warni dari spesies ikan kap amur atau Cyprinus rubrovuscus. Ikan ini biasanya dipelihara sebagai ikan hias di kolam luar ruangan atau taman air atau water garden. Secara historis, koi memiliki sejarah yang kaya dalam budaya Asia sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak terkait dengan ikan mas meskipun warnanya mirip. Warna-warna cerah dan perilakunya yang lincah juga dapat memberikan percikan warna dan aktivitas pada kolam luar ruangan. Fakta-fakta seputar ikan koi. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan yang satu ini, kita perlu mengetahui beberapa hal tentang koi, baik itu makna, warna-warnanya, hingga berapa lama usia hidupnya. Lebih lanjut, dokter spesialis hewan di PetMD, Dr. Sean Perry, DVM, menjelaskannya fakta-fakta seputar ikan koi sebagai berikut. Ikan koi memiliki makna keberuntungan. Koi sebenarnya adalah nama informal untuk spesies ini, yang sering disebut sebagai koi Jepang atau nama Jepangnya, Nishikigoi. Menurut Perry, Nishikigoi dikenal sebagai permata yang berenang. Dalam budaya Jepang, ikan koi sering dipelihara karena melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan nasib baik, katanya. Ikan koi sendiri pertama kali dipamerkan di Tokyo pada tahun 1914, yang kemudian mendorong popularitasnya di seluruh Jepang. Ini juga merupakan awal mula dari pembiakan selektif di Niigata, Jepang, yang kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Kolam untuk ikan koi. Koi biasanya dipelihara di kolam luar ruangan. Koi adalah ikan air tawar beriklim sedang yang dapat beradaptasi dengan suhu air antara 7-35 derajat Celcius. Saat memelihara koi, kita sebaiknya menyimpannya pada suhu antara 20-23 derajat Celcius, terang Perry. Kolam yang dalam juga akan memudahkan koi untuk tetap berada di dalam kolam selama musim dingin, ujar dia. Selama musim dingin, koi akan masuk ke dalam keadaan mati suri atau dormansi ketika suhu air mencapai 7-10 derajat Celcius. Tubuh koi akan dorman dan tidak membutuhkan banyak makanan. Untuk itu, pemanas kolam bisa ditambahkan demi meningkatkan suhu air guna memastikan koi bertahan pada suhu musim dingin. Langkah-langkah khusus juga dapat diambil jika kolam membeku selama musim dingin. Misalnya, membuat lubang di es dan menambahkan aerator dapat membantu koi bertahan hidup. Ketika memilih ikan untuk kolam, ingatlah bahwa ikan yang lebih kecil akan tumbuh seiring waktu sehingga ukuran kolam harus dipikirkan, ungkap Perry. Mengetahui seberapa besar ikan kita akan menjadi dewasa adalah penting untuk menentukan berapa banyak ikan yang dapat dipelihara di kolam. Umumnya, setiap 2,5 cm ikan membutuhkan sekitar 10 galon air. Jadi, kolam berukuran 100 galon dapat menampung ikan berukuran 25 cm, jelas dia. Harga ikan koi. Harga ikan koi dapat bervariasi karena banyak faktor.
Biasanya, koi kecil dijual dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp700.000. Beberapa koi, tergantung pada ukuran dan warnanya, juga dapat berharga lebih dari 1 juta. Koi termahal yang pernah dijual di lelang adalah seharga 1,8 juta dolar AS atau 26 miliar rupiah di Jepang pada All Japan Koi Show 2017. Faktor-faktor yang menentukan titik harga koi mungkin termasuk garis keturunan genetik, varietas koi yang paling populer, termasuk kohaku, sanke, dan sowa, pola atau motif di tubuhnya, ukuran yang lebih besar, koi yang diimpor biasanya lebih mahal, jumlah ikan yang dibeli. Warna-warnanya ada lebih dari 100 jenis koi yang berbeda yang dibagi menjadi 16 kelompok berdasarkan Zen Nippon Airinkai atau Loop Koi asli yang mengawasi standar pengembangbiakan dan penilaian koi. Koi dapat dibedakan berdasarkan warna, pola, dan skala. Varietas baru koi terus dikembangkan melalui pembiakan selektif. 3 warna utama yang membentuk banyak varietas koi adalah merah atau hai, putih atau shiro, dan hitam atau sumi. Warna lain yang biasa terlihat termasuk kuning, oranye, biru, dan krem. Beberapa ikan juga mungkin memiliki kilau perak atau emas pada penampilannya. Tetapi, umumnya koi memiliki 3 warna dan ada yang memiliki 1 warna, 2 warna, atau banyak warna. Berapa lama usia hidup koi? Perry mengatakan bahwa koi dapat hidup rata-rata antara 25-50 tahun jika berada di kondisi lingkungan yang tepat. Laporan mengenai koi yang hidup hingga 100-200 tahun memang ada. Bahkan, koi tertua yang pernah didokumentasikan hidup hingga usia 226 tahun. Kualitas air, kondisi kolam, nutrisi, dan perawatan kesehatan preventif dapat membantu meningkatkan umur panjang ikan koi, terang Perry. Menurut dia, ada banyak makanan ikan koi komersial yang dapat digunakan secara eksklusif untuk memberi makan koi dan memberikan nutrisi yang lengkap. Pemberian pakan yang berlebihan adalah masalah umum yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, ungkapnya. Selain itu, memberikan perawatan dokter hewan yang tepat juga dapat membantu meningkatkan umur koi. Jadi, pastikan kita menemukan dokter hewan yang berspesialisasi dalam hewan peliharaan, terutama yang sudah memiliki pengalaman merawat ikan koi, saran Perry. Cara merawat ikan koi, jika Anda pecinta ikan hias, pasti tidak asing dengan ikan koi yang identik dengan coraknya yang beragam. Ikan koi juga terkenal sebagai ikan hias yang mahal harganya karena keunikan coraknya dan simbol yang melekat pada ikan ini. Itulah sebabnya Anda perlu mengetahui cara merawat ikan koi yang benar jika memutuskan untuk memelihara ikan hias ini atau ingin memulai agribisnis ikan hias. Ikan koi dapat mempercantik halaman rumah sekaligus memberi suasana yang lebih segar jika Anda memilih membuat kolam. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan hias ini, Anda perlu mengenal dan mengetahui cara merawat ikan koi yang benar agar bisa memeliharanya lebih sehat dan lama. Mengenal ikan koi sebagai ikan hias. Ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias yang kian banyak digemari orang untuk dipelihara karena keunikannya coraknya, yakni yang paling terkenal adalah perpaduan warna merah, hitam, dan juga perak. Ikan hias ini juga terkenal karena harganya yang fantastis dan koi berasal dari negara Jepang yang memiliki simbol keberuntungan, persahabatan, dan cinta. Ikan koi memiliki perjalanan sejarah di negara asalnya sampai akhirnya sekarang terkenal dengan ikan hias yang mahal. Ikan koi ternyata pertama kali dibawa ke negara Jepang oleh pedagang China sekitar abad ke-17 yang belum memiliki corak warna seindah sekarang. Sebelumnya jenis ikan koi ini dianggap sebagai ikan yang bisa dimakan, sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an petani Jepang banyak yang membawanya ke kolam rumah untuk fungsi estetika. Nah, dari situlah corak ikan koi pun semakin berkembang menjadi beberapa jenis ikan koi yang dimulai sekitar tahun 1804-1829, yakni ikan koi berwarna merah putih mulai populer yang disebut juga dengan nama kohaku. Pada tahun 1915, ikan koi mulai menyebar di seluruh dunia dengan bentuk dan corak warna-warninya yang unik. Ikan koi masuk pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1991 saat Kaisar Akihito membawa ikan ini sebagai cenderamata untuk Presiden Soeharto saat itu. Sampai akhirnya saat ini ikan koi terkenal dengan ikan hias yang mahal untuk dipelihara. Ikan koi ini memiliki banyak arti dalam bahasa Jepang, yakni nishiki yang artinya berwarna-warni dan goi yang artinya ikan mas.
Sampai akhirnya ikan koi sekarang memiliki arti cinta dan persahabatan. Karakteristik ikan koi. Sama halnya dengan jenis ikan hias lainnya, ikan koi juga memiliki karakteristik tersendiri yakni termasuk dalam keluarga ikan mas yang disebut Cyprinidae. Ikan koi memiliki ciri fisik dengan perawakan tubuh yang memanjang seperti torpedo. Ada sirip di bagian punggung, pinggul, dan sepasang di bagian dada dan ekor. Sedangkan bagian kepalanya berbentuk ikan mas dengan kumis kecil yang berfungsi untuk mendeteksi makanan yang ada di sekitarnya. Ikan koi juga memiliki lapisan epidermis yang licin untuk melindungi tubuhnya dari serangan parasite. Bahkan banyak orang percaya bahwa warna sisik ikan koi menentukan berapa usianya. Ikan koi juga memiliki indera perasa pada bagian urat sarafnya di bawah sisik. Sistem inilah yang membuat ikan koi merasakan dan menyerap sel warna sehingga tubuhnya bisa bercorak unik. Sedangkan indera pendengaran ikan koi adalah mendeteksi getaran suara melalui bagian tengah kepala sampai ekornya. Ikan hias ini bisa bertahan hidup di iklim sedang dan banyak hidup di perairan air tawar bersuhu 8-30 derajat Celcius. Itulah sebabnya ikan koi cenderung akan bisa bertahan hidup hampir di daerah manapun, namun mereka tetap sangat sensitif pada perubahan lingkungan yang ekstrim. Jadi Anda perlu memperhatikan karakteristik cara merawat ikan koi ini saat pertama kali membeli untuk dimasukkan ke dalam kolam yang baru. Anda bisa mengamati dari bagian tubuh ikan koi jika muncul lapisan warna putih itu artinya suhu air tidak cocok untuk mereka. Jenis-jenis ikan koi sebagai ikan hias. Ada beberapa jenis ikan koi yang biasa dijadikan ikan hias, selain ikan koi warna merah, kuning, putih dan hitam yang paling populernya. Berbagai macam jenis ikan koi ini muncul karena hasil persilangan dari koi yang asli. Itu sebabnya pula ada harga ikan koi yang sangat mahal karena percampuran tersebut. Berikut ini jenis-jenis ikan koi yang bisa Anda pilih untuk dipelihara sebagai ikan hias. Ogon, Goromo, Doitsu Hariwake, Kinginrin, Taiso Sanke, Goshiki, Hikarimono, Sowa Sansoku, Matsuba, Tancho, Saragoi. Cara merawat ikan koi. Berdasarkan jenis-jenis ikan koi di atas, sebenarnya cara merawat ikan koi hampir sama karena karakteristiknya yang tidak jauh berbeda. Perbedaan biasanya dari ukuran tubuh, corak warna, dan kebiasaannya saja. Jika Anda sudah memutuskan untuk memelihara salah satu jenis ikan koi di atas, maka perlu memperhatikan cara merawat ikan koi yang benar seperti berikut ini. Cara 1. Pilih kolam ikan koi yang tepat. Cara merawat ikan koi yang pertama adalah menyiapkan kolamnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ikan koi memiliki tempat yang nyaman untuk tinggal. Anda bisa menggunakan jenis material apapun untuk membuatnya yang kira-kira ke dalamnya minimal 50 cm. Anda lebih baik membuat sampai 1 meter agar dapat menampung air sampai 1100 liter. Untuk lebar kolam, Anda bisa mengkreasikan sesuai keinginan dan kebutuhan dengan catatan ikan koi tetap memiliki ruang gerak yang cukup. Jadi koi tersebut dapat bertahan hidup lebih lama dan memiliki kualitas hidup yang baik. Perlu Anda ketahui, meskipun hanya ikan hias, namun ikan koi dapat tumbuh semakin besar, berbeda dengan ikan hias yang ukurannya kecil. Itulah sebabnya akuarium saja tidak cukup untuk hidup ikan koi, maka Anda perlu menyediakan kolam sebagai tempat tumbuh kembangnya yang lebih optimal. Cara merawat ikan koi menggunakan air bersih untuk mengisi kolam. Jika Grammets sudah menyiapkan kolamnya, maka saatnya mengisi dengan air yang bersih sebelum memasukkan ikannya. Grammets bisa diamkan air bersih tersebut selama 2-3 hari sebelum memasukkan ikan koi ke dalamnya agar menghilangkan bau semen atau cat yang masih tersisa di dalam kolam. Setelah itu ganti dengan air bersih yang baru untuk menghindari ikan koi mati akibat senyawa kimia yang bisa saja masih menempel di permukaan kolam. Grammets bisa uji coba dengan meletakkan ikan koi kecil untuk memeriksa kondisi kolam, apakah sudah cocok atau belum. Belilah bibit ikan koi yang sehat. Jika Anda ingin memelihara ikan koi yang bagus dan sehat, maka jangan tergoda dengan bibit ikan koi yang murah. Kualitas bibit yang sehat adalah kunci dalam cara merawat ikan koi yang benar karena akan berpengaruh pada tumbuh ikan koi nantinya. Biasanya ikan koi yang sehat hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyesuaikan dengan kolam baru. Sebaliknya, kualitas bibit yang rendah justru akan membuat Anda lebih ribet dalam mengurusnya, bahkan akan mudah mati. Jadi belilah bibit ikan koi yang sehat dan berkualitas baik meskipun harus mengeluarkan uang yang lebih.
Karantina ikan sebelum meletakkannya di kolam. Setelah Anda sudah membeli bibit ikan koi yang berkualitas, maka perlu mengkarantinanya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kolam. Cara mengkarantinanya adalah meletakkan ikan koi ke dalam ember atau wadah besar. Anda bisa membatasi jumlah ikan dalam satu wadah agar ikan koi baru tersebut tidak stres. Proses karantina ini perlu dilakukan pada ikan koi karena bertujuan agar tidak kaget saat pertama kali dipindahkan dari tempat sebelumnya karena hampir menyerupai material ember dan kolam ikan tersebut. Anda bisa mengkarantina ikan koi di dalam ember selama 2-3 hari, kemudian bisa perlahan dimasukkan ke dalam kolam yang airnya sudah bersih. Lengkapi kolam dengan tanaman air. Anda perlu memberi kolam ikan koi dengan tanaman air agar lebih menyerupai habitat aslinya. Tanaman air tersebut dapat memberi sumber nutrisi bagi tumbuh kembang ikan koi lebih optimal. Tanaman air yang bisa Anda gunakan contohnya adalah tanaman alga atau teratai dan duckweed. Tanaman alga rupanya dapat menyuplai oksigen tambahan pada air sehingga membuat kolam menjadi lebih sehat untuk ikan koi. Selain baik untuk ikan koi, tanaman air ini juga akan menambah keindahan atau estetika kolam ikan Anda. Memasang filter air. Memasang filter air di dalam kolam tidak kalah pentingnya untuk melakukan cara merawat ikan koi yang tepat. Filter air sangat berpengaruh pada kualitas air di dalam kolam sebagai habitat ikan koi. Alat ini akan menyaring kotoran-kotoran yang halus sekalipun dan mengurangi racun amania dari sisa proses pencernaan ikan yang dapat mengotori kolam. Filter air akan menjaga kebersihan air di dalam kolam dan memberi kualitas yang baik untuk ikan koi. Ikan koi memiliki karakter yang tidak menyukai air kotor atau keruh, sangat berbeda dengan jenis ikan lele. Menggunakan filter air dapat sangat membantu Anda untuk menjaga kebersihan airnya. Berilah makanan pelet yang berkualitas. Makanan pelet menjadi hal penting bagi setiap perawatan ikan hias, termasuk memberi makan ikan koi. Anda perlu memberi dengan pelet berkualitas yang mengandung protein tinggi untuk memenuhi kebutuhan asupan ikan koi. Pelet yang berkualitas adalah mengandung protein lebih dari 30% dan ada kandungan lemak kurang lebih 5%. Sebelum memberi makan pelet tersebut kepada ikan koi, Anda bisa rendam terlebih dulu selama 30-60 detik agar lebih mudah dimakan oleh koi. Anda bisa memberi makan ikan koi 2 kali sehari, yakni pada saat pagi dan sore hari dengan jumlah komposisi yang tidak berlebihan. Selain pelet khusus ikan, Anda juga bisa memberi makan ikan koi dengan cacing rambut, jentik nyamuk, dan kutu air. Jangan memberi makan terlalu sering. Perlu Anda ketahui bahwa saluran pencernaan ikan koi termasuk pendek, sehingga mereka tidak dapat mencerna makanan dengan banyak dan cepat. Anda perlu memberinya makanan dalam jumlah sedikit dalam jangka waktu tertentu agar mencegahnya kelebihan makanan. Jumlah makanan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan amonia di dalam kolam. Untuk patokan, Anda bisa perhatikan ukuran kolam berukuran 1,5 meter persegi yang berisi populasi ikan koi maksimal, maka bisa memberinya makanan 100 gram per harinya. Anda bisa mengatur pemberiannya setiap 2 kali sehari, yakni diberikan saat pagi dan sore hari. Berilah nutrisi tambahan. Selain perlu memberi makanan secara rutin dan tidak perlu terlalu banyak, Anda juga perlu memberinya nutrisi tambahan untuk tumbuh kembang ikan koi agar lebih optimal dan bisa bertahan hidup lebih lama. Anda bisa memberi nutrisi tambahan setiap 2 minggu sekali, seperti memberi kacang polong, wortel, maupun selada. Memberi ikan koi nutrisi juga menjadi upaya yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan ikan koi yang bisa saja kekurangan nutrisi sehingga tubuhnya tidak kebal dengan penyakit. Koi ikan hias bisa terserang penyakit contohnya karena bakteri atau daya tahan tubuhnya yang kurang baik untuk bertahan hidup di sekitar lingkungannya. Jadi Anda juga bisa memeriksa kesehatan ikan koi sekaligus melengkapi nutrisi tambahannya selain makanan pokoknya. Pantau temperatur kolam dengan teratur. Cara merawat ikan koi yang tidak kalah penting adalah menjaga temperatur kolam agar tetap sesuai dan cocok dengan ikan koi tersebut. Temperatur air di dalam kolam dapat sangat berpengaruh terhadap perkembangan ikan koi. Anda bisa memantau temperatur suhu air kolam kira-kira 24-26 derajat Celcius setiap harinya sehingga memastikan air kolam tetap segar. Ikan koi biasanya akan lebih optimal pertumbuhannya jika berada di dalam air yang segar sehingga membuatnya lebih sehat dan terhindar dari penyakit yang dapat membuatnya berumur pendek.
Temperatur suhu air kolam mini juga akan berpengaruh pada pemberian makanan atau peletnya setiap hari, jadi Anda perlu memperhatikannya dan usahakan selalu menjaga suhunya. Pemeliharaan kolam dan filter air. Cara perawatan ikan koi yang perlu dilakukan secara rutin adalah membersihkan kolam dan filter air yang bisa saja cepat kotor. Saat memutuskan memelihara ikan koi maka Anda harus berkomitmen untuk terus menjaga kebersihannya, mulai dari air, kolam, sampai alat filter airnya yang juga bisa kotor karena setiap hari harus menyaring air di dalam kolam. Ikan koi memang memiliki karakteristik hidup di lingkungan yang bersih jadi Anda harus mengenali hal tersebut dan menerapkan habitat yang bersih untuk ikan koi. Anda bisa membersihkan kolam dan filter air ini sekitar seminggu sekali yang sekaligus menjaga kesehatan ikan hias mahal tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana cara merawat ikan koi yang benar agar tetap bertahan hidup lebih lama. Tidak sulit bukan? Jika Anda memang suka memelihara ikan hias pasti cara merawat ikan koi akan dilakukan dengan menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Selain itu harga ikan hias ini juga tergolong fantastis jadi Anda harus benar-benar merawatnya dengan benar. Anda bisa mengikuti tips cara merawat ikan koi di atas agar bisa memeliharanya dengan lebih optimal. Koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karpet. Lebih spesifik lagi merujuk pada Nishiki-goi yang kurang lebih bermakna ikan karpet yang bersulam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Ini karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk kap amur yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak. Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas padahal secara genetik berbeda keduanya berbeda. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan luar rumah kolam koi atau taman air, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan. Karena ikan koi berkerabat dengan ikan mas, dan oleh karena itu di Indonesia banyak orang menyebutnya ikan mas koi. Jenis ikan koi dibedakan tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan krem. Jenis koi paling dikenal adalah jenis Gosanke, yang terdiri dari Kohaku, Taiso Sansoku, dan Showa Sansoku. Fakta-fakta seputar ikan koi, mulai dari makna hingga usia hidupnya. Ikan koi adalah bentuk yang sangat populer dan berwarna-warni dari spesies ikan kap amur atau Cyprinus rubropuscus. Ikan ini biasanya dipelihara sebagai ikan hias di kolam luar ruangan atau taman air atau water garden. Secara historis, koi memiliki sejarah yang kaya dalam budaya Asia sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak terkait dengan ikan mas meskipun warnanya mirip. Warna-warna cerah dan perilakunya yang lincah juga dapat memberikan percikan warna dan aktivitas pada kolam luar ruangan. Fakta-fakta seputar ikan koi. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan yang satu ini, kita perlu mengetahui beberapa hal tentang koi, baik itu makna, warna-warnanya, hingga berapa lama usia hidupnya. Lebih lanjut, dokter spesialis hewan di PetMD, Dr. Sean Perry, DVM, menjelaskannya fakta-fakta seputar ikan koi sebagai berikut. Ikan koi memiliki makna keberuntungan. Koi sebenarnya adalah nama informal untuk spesies ini, yang sering disebut sebagai koi Jepang atau nama Jepangnya, Nishiki-goi. Menurut Perry, Nishiki-goi dikenal sebagai permata yang berenang. Dalam budaya Jepang, ikan koi sering dipelihara karena melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan nasib baik, katanya. Ikan koi sendiri pertama kali dipamerkan di Tokyo pada tahun 1914, yang kemudian mendorong popularitasnya di seluruh Jepang. Ini juga merupakan awal mula dari pembiakan selektif di Niigata, Jepang, yang kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Kolam untuk ikan koi. Koi biasanya dipelihara di kolam luar ruangan. Koi adalah ikan air tawar beriklim sedang yang dapat beradaptasi dengan suhu air antara 7–35 derajat Celcius. Saat memelihara koi, kita sebaiknya menyimpannya pada suhu antara 20–23 derajat Celcius, terang Perry. Kolam yang dalam juga akan memudahkan koi untuk tetap berada di dalam kolam selama musim dingin, ujar dia. Selama musim dingin, koi akan masuk ke dalam keadaan mati suri atau dormansi ketika suhu air mencapai 7–10 derajat Celcius. Tubuh koi akan dorman dan tidak membutuhkan banyak makanan.
Untuk itu, pemanas kolam bisa ditambahkan demi meningkatkan suhu air guna memastikan koi bertahan pada suhu musim dingin. Langkah-langkah khusus juga dapat diambil jika kolam membeku selama musim dingin. Misalnya, membuat lubang di es dan menambahkan aerator dapat membantu koi bertahan hidup. Ketika memilih ikan untuk kolam, ingatlah bahwa ikan yang lebih kecil akan tumbuh seiring waktu sehingga ukuran kolam harus dipikirkan, ungkap Perry. Mengetahui seberapa besar ikan kita akan menjadi dewasa adalah penting untuk menentukan berapa banyak ikan yang dapat dipelihara di kolam. Umumnya, setiap 2,5 cm ikan membutuhkan sekitar 10 galon air. Jadi, kolam berukuran 100 galon dapat menampung ikan berukuran 25 cm, jelas dia. Harga ikan koi. Harga ikan koi dapat bervariasi karena banyak faktor. Biasanya, koi kecil dijual dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp700.000. Beberapa koi, tergantung pada ukuran dan warnanya, juga dapat berharga lebih dari 1 juta. Koi termahal yang pernah dijual di lelang adalah seharga 1,8 juta dolar AS atau 26 miliar rupiah di Jepang pada All Japan Koi Show 2017. Faktor-faktor yang menentukan titik harga koi mungkin termasuk garis keturunan genetik, varietas koi yang paling populer, termasuk kohaku, sanke, dan sowa, pola atau motif di tubuhnya, ukuran yang lebih besar, koi yang diimpor biasanya lebih mahal, jumlah ikan yang dibeli. Warna-warnanya ada lebih dari 100 jenis koi yang berbeda yang dibagi menjadi 16 kelompok berdasarkan Zen Nippon Airinkai atau Loop Koi asli yang mengawasi standar pengembangbiakan dan penilaian koi. Koi dapat dibedakan berdasarkan warna, pola, dan skala. Varietas baru koi terus dikembangkan melalui pembiakan selektif. 3 warna utama yang membentuk banyak varietas koi adalah merah atau hai, putih atau shiro, dan hitam atau sumi. Warna lain yang biasa terlihat termasuk kuning, oranye, biru, dan krem. Beberapa ikan juga mungkin memiliki kilau perak atau emas pada penampilannya. Tetapi, umumnya koi memiliki 3 warna dan ada yang memiliki 1 warna, 2 warna, atau banyak warna. Berapa lama usia hidup koi? Perry mengatakan bahwa koi dapat hidup rata-rata antara 25-50 tahun jika berada di kondisi lingkungan yang tepat. Laporan mengenai koi yang hidup hingga 100-200 tahun memang ada. Bahkan, koi tertua yang pernah didokumentasikan hidup hingga usia 226 tahun. Kualitas air, kondisi kolam, nutrisi, dan perawatan kesehatan preventif dapat membantu meningkatkan umur panjang ikan koi, terang Perry. Menurut dia, ada banyak makanan ikan koi komersial yang dapat digunakan secara eksklusif untuk memberi makan koi dan memberikan nutrisi yang lengkap. Pemberian pakan yang berlebihan adalah masalah umum yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, ungkapnya. Selain itu, memberikan perawatan dokter hewan yang tepat juga dapat membantu meningkatkan umur koi. Jadi, pastikan kita menemukan dokter hewan yang berspesialisasi dalam hewan peliharaan, terutama yang sudah memiliki pengalaman merawat ikan koi, saran Perry. Cara merawat ikan koi, jika Anda pecinta ikan hias, pasti tidak asing dengan ikan koi yang identik dengan coraknya yang beragam. Ikan koi juga terkenal sebagai ikan hias yang mahal harganya karena keunikan coraknya dan simbol yang melekat pada ikan ini. Itulah sebabnya Anda perlu mengetahui cara merawat ikan koi yang benar jika memutuskan untuk memelihara ikan hias ini atau ingin memulai agribisnis ikan hias. Ikan koi dapat mempercantik halaman rumah sekaligus memberi suasana yang lebih segar jika Anda memilih membuat kolam. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan hias ini, Anda perlu mengenal dan mengetahui cara merawat ikan koi yang benar agar bisa memeliharanya lebih sehat dan lama. Mengenal ikan koi sebagai ikan hias. Ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias yang kian banyak digemari orang untuk dipelihara karena keunikannya coraknya, yakni yang paling terkenal adalah perpaduan warna merah, hitam, dan juga perak. Ikan hias ini juga terkenal karena harganya yang fantastis dan koi berasal dari negara Jepang yang memiliki simbol keberuntungan, persahabatan, dan cinta. Ikan koi memiliki perjalanan sejarah di negara asalnya sampai akhirnya sekarang terkenal dengan ikan hias yang mahal. Ikan koi ternyata pertama kali dibawa ke negara Jepang oleh pedagang China sekitar abad ke-17 yang belum memiliki corak warna seindah sekarang. Sebelumnya jenis ikan koi ini dianggap sebagai ikan yang bisa dimakan,
Sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an petani Jepang banyak yang membawanya ke kolam rumah untuk fungsi estetika. Nah, dari situlah corak ikan koi pun semakin berkembang menjadi beberapa jenis ikan koi yang dimulai sekitar tahun 1804 sampai 1829, yakni ikan koi berwarna merah putih mulai populer yang disebut juga dengan nama kohaku. Pada tahun 1915, ikan koi mulai menyebar di seluruh dunia dengan bentuk dan corak warna-warninya yang unik. Ikan koi masuk pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1991 saat Kaisar Akihito membawa ikan ini sebagai cenderamata untuk Presiden Soeharto saat itu. Sampai akhirnya saat ini ikan koi terkenal dengan ikan hias yang mahal untuk dipelihara. Ikan koi ini memiliki banyak arti dalam bahasa Jepang, yakni nishiki yang artinya berwarna-warni dan goi yang artinya ikan mas. Sampai akhirnya ikan koi sekarang memiliki arti cinta dan persahabatan. Karakteristik ikan koi. Sama halnya dengan jenis ikan hias lainnya, ikan koi juga memiliki karakteristik tersendiri yakni termasuk dalam keluarga ikan mas yang disebut Cyprinidae. Ikan koi memiliki ciri fisik dengan perawakan tubuh yang memanjang seperti torpedo. Ada sirip di bagian punggung, pinggul, dan sepasang di bagian dada dan ekor. Sedangkan bagian kepalanya berbentuk ikan mas dengan kumis kecil yang berfungsi untuk mendeteksi makanan yang ada di sekitarnya. Ikan koi juga memiliki lapisan epidermis yang licin untuk melindungi tubuhnya dari serangan parasite. Bahkan banyak orang percaya bahwa warna sisik ikan koi menentukan berapa usianya. Ikan koi juga memiliki indera perasa pada bagian urat sarafnya di bawah sisik. Sistem inilah yang membuat ikan koi merasakan dan menyerap sel warna sehingga tubuhnya bisa bercorak unik. Sedangkan indera pendengaran ikan koi adalah mendeteksi getaran suara melalui bagian tengah kepala sampai ekornya. Ikan hias ini bisa bertahan hidup di iklim sedang dan banyak hidup di perairan air tawar bersuhu 8-30 derajat Celcius. Itulah sebabnya ikan koi cenderung akan bisa bertahan hidup hampir di daerah manapun, namun mereka tetap sangat sensitif pada perubahan lingkungan yang ekstrim. Jadi Anda perlu memperhatikan karakteristik cara merawat ikan koi ini saat pertama kali membeli untuk dimasukkan ke dalam kolam yang baru. Anda bisa mengamati dari bagian tubuh ikan koi jika muncul lapisan warna putih itu artinya suhu air tidak cocok untuk mereka. Jenis-jenis ikan koi sebagai ikan hias. Ada beberapa jenis ikan koi yang biasa dijadikan ikan hias, selain ikan koi warna merah, kuning, putih dan hitam yang paling populernya. Berbagai macam jenis ikan koi ini muncul karena hasil persilangan dari koi yang asli. Itu sebabnya pula ada harga ikan koi yang sangat mahal karena percampuran tersebut. Berikut ini jenis-jenis ikan koi yang bisa Anda pilih untuk dipelihara sebagai ikan hias. Ogon, Goromo, Doitsu Hariwake, Kinginrin, Taiso Sanke, Goshiki, Hikarimono, Sowa Sansoku, Matsuba, Tancho, Saragoi. Cara merawat ikan koi. Berdasarkan jenis-jenis ikan koi di atas, sebenarnya cara merawat ikan koi hampir sama karena karakteristiknya yang tidak jauh berbeda. Perbedaan biasanya dari ukuran tubuh, corak warna, dan kebiasaannya saja. Jika Anda sudah memutuskan untuk memelihara salah satu jenis ikan koi di atas, maka perlu memperhatikan cara merawat ikan koi yang benar seperti berikut ini. Cara 1. Pilih kolam ikan koi yang tepat. Cara merawat ikan koi yang pertama adalah menyiapkan kolamnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ikan koi memiliki tempat yang nyaman untuk tinggal. Anda bisa menggunakan jenis material apapun untuk membuatnya yang kira-kira ke dalamnya minimal 50 cm. Anda lebih baik membuat sampai 1 meter agar dapat menampung air sampai 1100 liter. Untuk lebar kolam, Anda bisa mengkreasikan sesuai keinginan dan kebutuhan dengan catatan ikan koi tetap memiliki ruang gerak yang cukup. Jadi koi tersebut dapat bertahan hidup lebih lama dan memiliki kualitas hidup yang baik. Perlu Anda ketahui, meskipun hanya ikan hias, namun ikan koi dapat tumbuh semakin besar, berbeda dengan ikan hias yang ukurannya kecil. Itulah sebabnya akuarium saja tidak cukup untuk hidup ikan koi, maka Anda perlu menyediakan kolam sebagai tempat tumbuh kembangnya yang lebih optimal. Cara merawat ikan koi menggunakan air bersih untuk mengisi kolam. Jika Gramet sudah menyiapkan kolamnya, maka saatnya mengisi dengan air yang bersih sebelum memasukkan ikannya.
Grammets bisa diamkan air bersih tersebut selama 2-3 hari sebelum memasukkan ikan koi ke dalamnya agar menghilangkan bau semen atau cat yang masih tersisa di dalam kolam. Setelah itu ganti dengan air bersih yang baru untuk menghindari ikan koi mati akibat senyawa kimia yang bisa saja masih menempel di permukaan kolam. Grammets bisa uji coba dengan meletakkan ikan koi kecil untuk memeriksa kondisi kolam, apakah sudah cocok atau belum. Belilah bibit ikan koi yang sehat. Jika Anda ingin memelihara ikan koi yang bagus dan sehat, maka jangan tergoda dengan bibit ikan koi yang murah. Kualitas bibit yang sehat adalah kunci dalam cara merawat ikan koi yang benar karena akan berpengaruh pada tumbuh ikan koi nantinya. Biasanya ikan koi yang sehat hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyesuaikan dengan kolam baru. Sebaliknya, kualitas bibit yang rendah justru akan membuat Anda lebih ribet dalam mengurusnya, bahkan akan mudah mati. Jadi belilah bibit ikan koi yang sehat dan berkualitas baik meskipun harus mengeluarkan uang yang lebih. Karantina ikan sebelum meletakkannya di kolam. Setelah Anda sudah membeli bibit ikan koi yang berkualitas maka perlu mengkarantinanya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kolam. Cara mengkarantinanya adalah meletakkan ikan koi ke dalam ember atau wadah besar. Anda bisa membatasi jumlah ikan dalam satu wadah agar ikan koi baru tersebut tidak stres. Proses karantina ini perlu dilakukan pada ikan koi karena bertujuan agar tidak kaget saat pertama kali dipindahkan dari tempat sebelumnya karena hampir menyerupai material ember dan kolam ikan tersebut. Anda bisa mengkarantina ikan koi di dalam ember selama 2-3 hari, kemudian bisa perlahan dimasukkan ke dalam kolam yang airnya sudah bersih. Lengkapi kolam dengan tanaman air. Anda perlu memberi kolam ikan koi dengan tanaman air agar lebih menyerupai habitat aslinya. Tanaman air tersebut dapat memberi sumber nutrisi bagi tumbuh kembang ikan koi lebih optimal. Tanaman air yang bisa Anda gunakan contohnya adalah tanaman alga atau teratai dan duckweed. Tanaman alga rupanya dapat menyuplai oksigen tambahan pada air sehingga membuat kolam menjadi lebih sehat untuk ikan koi. Selain baik untuk ikan koi, tanaman air ini juga akan menambah keindahan atau estetika kolam ikan Anda. Memasang filter air. Memasang filter air di dalam kolam tidak kalah pentingnya untuk melakukan cara merawat ikan koi yang tepat. Filter air sangat berpengaruh pada kualitas air di dalam kolam sebagai habitat ikan koi. Alat ini akan menyaring kotoran-kotoran yang halus sekalipun dan mengurangi racun amania dari sisa proses pencernaan ikan yang dapat mengotori kolam. Filter air akan menjaga kebersihan air di dalam kolam dan memberi kualitas yang baik untuk ikan koi. Ikan koi memiliki karakter yang tidak menyukai air kotor atau keruh, sangat berbeda dengan jenis ikan lele. Menggunakan filter air dapat sangat membantu Anda untuk menjaga kebersihan airnya. Berilah makanan pelet yang berkualitas. Makanan pelet menjadi hal penting bagi setiap perawatan ikan hias, termasuk memberi makan ikan koi. Anda perlu memberi dengan pelet berkualitas yang mengandung protein tinggi untuk memenuhi kebutuhan asupan ikan koi. Pelet yang berkualitas adalah mengandung protein lebih dari 30% dan ada kandungan lemak. Thanks for watching guys. Please like, subscribe, comment and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.